Selamat sore teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Pertama kali saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel Bisnis Mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, apa kabarnya sore hari ini? Semoga teman-teman bisnis mikro masih diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas dari pagi hingga malam nanti. Oke teman-teman bisnis mikro, hari ini saya akan membahas tentang hasil pemeriksaan tim BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap data penerima BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro. Oke teman-teman, sebelum saya menuju ke sana, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa share apabila video ini bermanfaat. Oke teman-teman bisnis mikro, jangan skip agar tidak salah paham tentang maksud dan tujuan video ini. Oke teman-teman bisnis mikro, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM telah menggelontorkan dana untuk memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM. Total target yang akan diberi bantuan adalah 12 juta pelaku UMKM. Dan untuk nominalnya masing-masing UMKM mendapatkan 2,4 juta untuk satu kali penerimaan teman-teman bisnis mikro. Dan untuk penerimaan pun itu langsung dikirimkan ke tabungan atau rekening yang sudah dimiliki oleh teman-teman bisnis mikro, ataupun dibuatkan rekening oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan bank, lalu dimasukkanlah uangnya ke rekening tersebut. Oke teman-teman, seiring berjalannya waktu hingga saat ini untuk BPUM telah mencapai tahap 29 untuk pencairannya teman-teman bisnis mikro, dan ditargetkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 untuk pencairan BPUM tahap 29 harus segera selesai. Dan oleh sebab itu maka banyak bank, salah satunya adalah BRI, itu bahkan menargetkan kalau bisa tanggal 25 Januari 2021 sudah selesai untuk pencairan BPUM tahap ke-29. Namun teman-teman bisnis mikro, banyak sekali kendala yang ada di BPUM. Kendalanya seperti NIK beda, kemudian nomor rekening dengan NIK tidak sama, kemudian yang punya usaha tidak dapat sedangkan yang tidak punya usaha dapat, dan masih banyak lainnya teman-teman bisnis mikro. Akibatnya teman-teman bisnis mikro, sekarang di beberapa grup Facebook ya teman-teman bisnis mikro ya, itu bahkan sekarang ada rekeningnya yang minus, atau menurut istilahnya uangnya diambil kembali oleh Kementerian UMKM. Nah, kenapa bisa seperti itu ya teman-teman bisnis mikro? Ternyata ada
pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atau BPK ya teman-teman bisnis mikro untuk penerima BPUM. Nah, apa saja yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atau BPK tersebut? Ikuti terus dan jangan skip videonya. Oke teman-teman bisnis mikro, ternyata ada 8 kajian atau cara BPK untuk memeriksa data penerima BPUM. Yang pertama itu adalah nik duplikat teman-teman ya. Nah, nik duplikat ini niknya itu sama tapi orangnya beda teman-teman bisnis mikro. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi temuan dari tim BPK RI. Kemudian yang kedua adalah rekening duplikat. Nah, ini juga menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau rekening duplikat ini kemungkinan besar adalah dia bisa menerima 2 kali ya teman-teman. Ini bahaya ini. Kemudian yang ketiga, penerima terdaftar dalam SIKP Kementerian Keuangan teman-teman bisnis mikro ya. Dan yang keempat, penerima terdaftar dalam SLIK OJK teman-teman bisnis mikro ya. Kemudian yang kelima, nik invalid menurut data Dukcapil. Yang keenam, penerima ternyata ASN TNI Polri, pegawai BUMN atau pegawai BUMD. Yang berikutnya, penerima bukan merupakan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar OSS BKPM. Dan yang terakhir, nik telah wafat menurut data Dukcapil teman-teman bisnis mikro. Jadi teman-teman bisnis mikro, untuk penyelesaiannya itu untuk nik duplikat ya itu harus ke Dukcapil ya teman-teman bisnis mikro ya, harus dilaporkan. Sama dengan rekening duplikat ini ranahnya bank ya. Kemudian untuk yang SIKP Kemenkeu dan SLIK OJK ini otomatis tidak dapat. Saya yakin nanti ini uangnya bakal diambil teman-teman bisnis mikro ya. Yang ngerinya nanti kalau misalkan tidak dikembalikan, takutnya nanti nama ya di blacklist ya teman-teman ya di sistem perbankan. Nah, ini jadi masalah juga. Mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Nah, ini nik invalid menurut data Dukcapil ini saya pernah menemukan dia dapat KTP ya teman-teman ya. KTP-nya itu elektronik tapi ternyata tidak terdaftar di Dukcapil Pusat teman-teman ya. Nah, ini ternyata dia harus diinput ulang di Dukcapil kotanya, kemudian nampaknya harus di-approve teman-teman ya di pusat. Kalau enggak ya dia tetap seperti itu teman-teman. Kemudian ini teman-teman, ini sudah jelas ini penerima merupakan ASN ya, jelas nggak dapat, ini pasti uangnya ditarik ya teman-teman ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman, penerima bukan merupakan usaha mikro. Nah, di sini teman-teman, itu ternyata untuk usaha mikronya itu berdasarkan OSS teman-teman ya. Jadi kemungkinan teman-teman tidak diberlakukan lagi SKU ya teman-teman ya. Ini harus OSS. Nah, makanya nanti teman-teman silakan search mengenai OSS. Dan untuk pendaftarannya ya bisa langsung mendaftarkan di OSS ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah nik telah wafat menurut data Dukcapil. Ya ini jelas nggak akan bisa dapat, maupun pakai surat kuasa juga seharusnya nggak dapat teman-teman. Makanya ini bisa jadi temuan dari BPK RI teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, bagi teman-teman yang uangnya sudah terdebet ya, diambil kembali, itu teman-teman coba cek apakah data teman-teman itu masuk dalam 8 kategori temuan dari BPK. Nah,
Kalau nanti teman-teman merasa tidak, ya, maka teman-teman bisa langsung ke layanan call center ya teman-teman ya. Karena kan BRI itu bukan BRI ya, Kementerian Koperasi itu punya layanan call center kalau saya tidak salah ya teman-teman ya. Nah, layanan call centernya itu setahu saya dia bisa melalui ini teman-teman. Ada dua cara teman-teman ya. Yang pertama bisa ke kontak centernya atau ke via SMS ya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini teman-teman, call centernya itu di nomor 1500587. Nah, untuk WhatsApp-nya atau SMS-nya, WhatsApp centernya di nomor 088111450587. Nanti saya akan tulis di bawah ya teman-teman bisnis mikro. Silakan adukan teman-teman bisnis mikro, itu tidak hanya uangnya ditarik, bisa saja untuk indikasi penyalahgunaan penyaluran BBUM. Oke teman-teman bisnis mikro, cukup sekian informasi yang saya dapat ya, yang saya beritahukan kembali kepada teman-teman bisnis mikro. Semoga bermanfaat dan terima kasih apabila teman-teman bisnis mikro telah menonton video ini. Dan sebelum teman-teman bisnis mikro beraktivitas, tidak lupa saya selalu ingatkan 3M. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan. Dan 3. Menghindari kerumunan minimal 1 meter. Oke teman-teman bisnis mikro, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kesehatan.